Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah tarawih Masjid At-Taubah yang Allah muliakan, alhamdulillah pada malam yang ke-16 ini, 15 16 Bu? 15 atau 16? 16 ya. Ya sekitar itulah ya, insyaallah. Allah masih memberikan kita kekuatan, kesehatan sehingga kita bisa berkumpul di masjid yang luar biasa, megah, barokah, insyaallah nyaman untuk bersama-sama mengadakan sholat isya berjamaah dan insyaallah sholat tarawih dan witir secara berjamaah. Salawat dan salam semoga selalu tambah curahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, kepada umatnya, termasuk kepada kita semuanya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, normalnya, sehatnya di malam ke-15 ataupun malam ke-16 bacaan Quran kita sudah sampai segitu. Kalau targetnya hanya 1 kali dalam 1 bulan menghatamkan Al-Quran. Dan mesti kita tahu bahwa bisa jadi hari ini kita masih hidup, bisa jadi Allah muliakan kita dengan agama Islam, salah satunya karena Al-Quran turun kepada kita semuanya. Mukjizat terbesar bagi umat Nabi Muhammad SAW adalah Al-Quran. Al-Quran yang siapapun bisa mempertahankan Al-Quran, maka Allah akan muliakan dia. Kasus atau peristiwa yang luar biasa sampai hari ini kita kenang. Seorang imam, Ahmad bin Hanbal, ketika itu beliau dipaksa untuk mengatakan Al-Quran itu adalah makhluk. Padahal ulama-ulama di sekitarnya di masa beliau itu sudah mengatakan bahwa Al-Quran itu makhluk, karena taruhannya nyawa. Siapa yang mengatakan Al-Quran makhluk, maka ia bebas dari hukuman mati. Termasuk Imam Hanbal. Imam Hanbal orang yang ulama yang konsisten terhadap apa yang ia pegang dengan kebenaran itu. Beliau tidak mengatakan Al-Quran makhluk sampai detik terakhir beliau mengatakan Al-Quran kalamullah. Al-Quran itu firman Allah yang adanya sampai kiamat. Siapa yang membaca Al-Quran, Allah akan muliakan manusia tersebut. Maka sampai-sampai ketika dicambuk sekujur badannya, ketika disiksa Imam Hanbal menangis bukan karena sakit, bukan karena takut ia mati. Imam Hanbal menangis karena khawatir ia tidak kuat dengan ujian yang terima. Bayangkan Pak, untuk mempertahankan Al-Quran itu tidak perlu orang banyak sebenarnya. 1-2 orang bisa mempertahankan Al-Quran, maka ia tetap mulia di mata manusia, di mata Allah Subhanahu wa taala. Imam Hanbal berkali-kali dikunjungi oleh sahabat-sahabatnya. Wahai Imam Hanbal, engkau hanya mengakui saja bahwa Al-Quran itu makhluk, selesai masalah. Tapi kata Imam Hanbal, wahai sahabatku, andai kata lidahku dijadikan dalil untuk kesalahan itu, seumur hidup pahalaku akan selesai. Akan hilang pahalanya Pak. Yang akan diwariskan adalah tentang dosa mengatakan bahwa Al-Quran itu makhluk. Apa sih susahnya mengatakan Al-Quran makhluk? Susah. Karena kalau seandainya Al-Quran dianggap makhluk, ciptaan Allah, makhluk yang diciptakan, maka Al-Quran itu akan hangus pada masanya Pak. Untungnya Imam Hanbal tidak mengatakan Al-Quran makhluk. Sampai detik terakhir beliau mengatakan kalamullah, firman Allah.
Bayangkan andai kata beliau mengatakan Al-Quran makhluk, Pak. Hari ini saja ada beberapa oknum-oknum yang menyangkal Al-Quran sampai mengatakan Al-Quran tidak otentik. Al-Quran tidak cocok dipakai di zaman sekarang. Bayangkan, andai kata syariat Al-Quran yang mengatakan as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Pencuri laki-laki ataupun perempuan ketika ketahuan mencuri, potong tangannya, selesai masalah, Pak. Al-Quran adalah kitab yang ada sampai hari kiamat. Makanya dalam rukun yang 6 salah satunya adalah Al-Quran. Maka bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau seandainya hari ini masih ada yang ragu dengan keaslian Al-Quran, ada yang ragu dengan kebenaran Al-Quran, ada yang ragu dengan kemuliaan Al-Quran, matilah hari ini. Kenapa? Karena emang Al-Quran diturunkan untuk menjadikan panduan bagi kita semuanya. Maka momen di bulan Ramadan adalah momen yang sangat tepat untuk kembali kepada Al-Quran. Allah berfirman dalam Al-Quran, dalam surat Al-Baqarah, setelah runtutan surat perintah puasa, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinati minal huda wal furqan. Jangankan kita manusia, Pak, manusia yang sangat lemah, ketika kita menyatu dengan Al-Quran, ketika kita hidup bersama Al-Quran, maka otomatis Al-Quran akan memberikan kita kemuliaan. Sampai-sampai gunung, Pak, gunung, lau anzalna hadal Quran ala jabal bayangkan, Al-Quran ketika ditaruh di atas gunung, bergetar di gunung itu, Pak, bergetar gunung itu. Makanya kita orang mukmin, level kita di atas umur 30 itu semangat menghafal, oke, tak masalah, bagus-bagus saja. Tetapi semangat mentadabbur Al-Quran itu jauh lebih penting. Semangat untuk mentadabburi Al-Quran, memahami Al-Quran ini sangat penting. Saya baru kemarin buka-buka kembali tafsir Safwatut Tafasir karangan Syekh Ali As-Sabuni. Syekh Ali As-Sabuni ada 3 jilid, dibuka kembali. Wa aqimus sholata wa atuz zakah, atau yuqimunas sholata wa yu'tunaz zakata. Bayangkan, Allah berkali-kali mengulang kata as-sholat dengan kata zakat, selalu berdampingan. Ini bukan biasa-biasa saja, mesti kita tadaburi kenapa itu Al-Quran menyandingkan sholat dengan zakat. Sholat itu hak kita dengan Allah. Komunikasi dengan Allah itu lewat sholat. Komunikasi kita dengan Allah itu sholat. Sedangkan zakat, apa hubungannya zakat dengan sholat? Tentu besar. Kalaupun sholat hubungan hamba dengan Tuhannya, zakat adalah hubungan hamba dengan hamba. Makanya tidak layak kita menjadi orang yang sombong ketika kita rajin sholat, tegak sholatnya, bagus sholatnya, ketika dengan tetangganya tidak baik, jangan sombong. Karena sholat kita pun tidak bisa menjamin kita untuk masuk surga. Bagaimana bagusnya ketika kita baik dengan Allah, maka perbaiki hubungan kita dengan manusia. Perbaiki hubungan kita dengan tetangga kita. Sampai-sampai Rasulullah pernah menyampaikan, saya menganggap bahwa tetangga itu akan mendapatkan warisan karena seringnya malaikat Jibril menasihati Rasulullah untuk berbuat baik kepada tetangga. Maka hadis yang masyhur, yang ketika Rasulullah SAW ditanya oleh seorang laki-laki, ya Rasulullah, inna fulana taqumul lail wa tasumun nahar wa tatasaddaq wa tu'di jiranaha. Ya Rasulullah, kata sahabat, ada seorang laki-laki, ada seorang perempuan fulana, taqumul lail, dia rajin bangun malam, wa tasumun nahar, rajin puasa siang, wa tatasaddaq, dan dia pun rajin bersedekah, wa tu'di jiranaha, tapi ya Rasulullah, ia suka menyakiti tetangganya. Apa kata Rasulullah? La khairul laha, tidak ada kebaikan baginya, wahya finnar, dia itu masuk neraka. Bayangkan, Pak,
teruji sholatnya rajin, teruji puasanya rajin, teruji sedekahnya rajin, tetapi ia tidak bagus dengan tetangganya. Apa yang disampaikan Rasulullah? La khairul laha, tidak ada kebaikan pada perempuan tersebut. Wahia finnar, maka ia masuk neraka. Satu lagi sahabat bertanya, ya Rasulullah, inna fulana taqumul lail wa tasumun nahar wa tatasaddaq wa la tu'di jiranaha. Ada seorang perempuan ya Rasulullah, ia rajin bangun malam, kemudian ia puasa di siang hari, rajin bersedekah dan tidak pernah menyakiti tetangganya. Kata Rasulullah, wahya fil jannah, ia akan masuk surga. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka di bulan Ramadan ini tepatnya adalah bagaimana semuanya kita kembali kepada Al-Quran. Minimal teruntuk saya yang awam. Mungkin antunna ini semuanya jamaah di sini lebih alim. Teruntuk saya yang awam, minimal kita bisa menghatamkan Al-Quran. Menghatamkan Al-Quran satu kali satu Ramadan. 30 juz dalam satu Ramadan. Dan ini sunnah. Maka kalau kita melihat sejarah, ketika di tahun 10, satu tahun sebelum Rasulullah SAW meninggal dunia, kebiasaan Rasulullah sebelumnya yang disaksikan oleh sahabat, itu biasanya murojaah hafalannya, murojaah Al-Qurannya dengan malaikat Jibril satu kali saja. Tetapi di tahun 10 Rasulullah SAW 2 kali menyelesaikan bacaan Al-Quran di hadapan malaikat Jibril. Dan ini tentu kita pelajari bahwa kenapa? Karena memang Al-Quran turun pada bulan Ramadan, dan Allah pun secara tidak langsung memerintahkan umat Rasulullah SAW untuk kembali kepada Al-Quran di bulan Ramadan. Dan kalau bisa bukan hanya tilawah saja, tetapi tadabbur Al-Quran, menikmati Al-Quran, menghayati Al-Quran, ini adalah bagian penting. Sampai Rasulullah SAW pernah mengatakan dalam hadisnya bahwa di akhir zaman nanti akan banyak umatku yang membaca Al-Quran hanya sekedar tenggorokan saja. Dia rajin membaca Al-Quran, rajin juga dia ngomongin orang, Pak. Dia rajin tilawah Al-Quran di masjid, rajin juga dia menggibah, Pak. Dia rajin mentadabburi Al-Quran, rajin juga dia itu menghasut orang. Ayat yang saya baca di rakaat kedua tadi, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhonn inna ba'dadh-dhanni itsmun wa la tajassasu wa la yaktab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ayyakulla ma akhi maitan fakaritumu wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Bayangkan, ngomongin orang itu emang bukan hanya hadis yang melarang, Al-Quran. Sampai kita termakan isu-isu hoax, yang benar dianggap salah, yang salah dianggap benar, sehingga menjadi fitnah. Dan kita tidak pernah menjalankan apa yang diarahkan oleh Al-Quran. In ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Kalau misalnya kelak nanti kalian mendengar kabar-kabar burung yang belum jelas, maka tabayyunlah. Jangan sampai ketika merabak, ketika info itu sudah kemana-mana, kebenaran yang belum jelas, fitnah kemana-mana, akhirnya penyesalan ada karena kita tidak pernah bertabayyun terhadap apa yang kita dengar. Jemaah rahmatullah subhanahu wa ta'ala, maka momen penting, ada tinggal 15 hari lagi ke depan insyaallah. Yang masih targetnya 1 kali, targetkan 2 kali. Setelah itu baru menghatamkan Al-Quran, kemudian menghatamkan terjemahan Al-Quran. Maka minimal terjemahan bacalah. Saya punya agenda sampai hari ini belum terlaksana. Sangat susah mengajak teman-teman untuk duduk sejenak membaca terjemahan Al-Quran. Susah, Pak. Susah. Mereka sibuk dengan kesibukan dunianya. Padahal yang akan ditanya pertama kali di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Quran. Jangan sampai di akhir kiamat nanti Allah butakan mata kita, Pak. Dalam Al-Quran seperti surat Thaha menceritakan seperti itu. Di akhirat nanti kelak itu manusia yang di dunia yang bisa melihat, Pak, bisa jelas-jelas matanya kemana-mana, kesana kemari, Pak. Ketika di akhirat Allah butakan. Dia pun protes, kenapa engkau butakan aku ya Allah? Kuntu basir, padahal di akhirat dulu kami itu bisa melihat. Apa yang disampaikan Rasulullah, apa yang disampaikan Allah? Karena dulu engkau lupa Al-Quran, maka hari ini pun Allah lupakan dirimu.
sampai matamu tidak bisa melihat keadaan hari ini, karena ketika engkau masih bisa melihat Al-Quran, engkau tidak bisa membaca Al-Quran. Bukan tidak bisa, tidak mau membaca Al-Quran. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.